Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 245. Bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Melihat mata anggota paviliun penjaga, Nathan Lewis tiba-tiba sepertinya tahu apa yang dia bicarakan, lalu menatap Ariana Smith dan Laida Serio yang masih puas, dan bergegas menuju anggota paviliun penjaga berteriak, "Hei, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, bukan seperti yang kamu pikirkan." Tapi anggota paviliun penjaga telah pergi. Bagaimana kalian berdua bisa berbicara omong kosong? Nathan Lewis merasa pusing untuk beberapa saat, dan dia baru menyadari sekarang bahwa apa yang dikatakan Ariana Smith dan Laida Serio barusan terlalu mudah untuk disalahpahami oleh orang lain. Dia mengucapkan kata-kata itu, "Omong kosong apa yang kita bicarakan?" Ariana Smith dan Laida Serio juga menatap Nathan Lewis dengan bingung. "Hei, jangan bicarakan itu, kepala penegak Wetner menghubungiku, aku akan pergi." Nathan Lewis menghela nafas, dan berbalik untuk mencari Falco Wetner. Dia tahu bahwa orang-orang di paviliun penjaga pasti membicarakannya. "Apa yang kita katakan?" Ariana Smith memperhatikan Nathan Lewis pergi, tetapi dia masih belum bereaksi. "Aku tidak mengatakan apa-apa, sepertinya aku mengatakan sesuatu yang sangat nyaman tadi malam, dan aku tidak mengatakan apa-apa." Laida Serio juga tidak bisa memahaminya. Namun tak lama kemudian keduanya tercengang sejenak, lalu wajah mereka memerah. Mereka berdua tinggal di kamar bersama Nathan Lewis sepanjang malam, apa yang bisa mereka lakukan berdua saja. Apalagi mereka berdua mengatakan bahwa mereka nyaman semalam di depan orang lain, ini pasti menyesatkan, siapa sangka mereka berlatih tadi malam. Ariana Smith dan Laida Serio berlari kembali ke kamar dengan malu-malu, mungkin tidak berani keluar untuk menemui siapapun. Nathan Lewis pergi ke lobi paviliun penjaga dan menemukan bahwa Falco Wetner sedang menunggunya. Ada orang lain duduk di samping Falco Wetner, yaitu Parker Omer, pemimpin Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Melihat Parker Omer ada di sana, Nathan Lewis tahu bahwa itu pasti karena persidangan. Lagi pula, persidangan diselenggarakan oleh Aliansi Seni Bela Diri. Dia mengalahkan Walker Guo dan Edward Troy hampir cacat. Sebagai pemimpin aliansi, Parker Omer mustahil untuk tidak menemukan gunung itu. "Tuan Nathan," pemimpin Omer berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Melihat Nathan Lewis mendekat, Falco Wetner buru-buru bangkit dan berkata, "Pemimpin Omer." Nathan Lewis mengangguk ke arah Parker Omer. Parker Omer duduk di kursi, tetapi sedikit mengangkat dahinya, yang dianggap sebagai hadiah balasan. Melihat penampilan Parker Omer yang tinggi, Nathan Lewis merasa geram, meraih kursi dan duduk. Nathan Lewis telah lama merasa malu dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang dari Federasi Seni Bela Diri Ibu Kota. Nathan Lewis, sebagai instruktur paviliun penjaga, adalah kehormatan Anda untuk memberi Anda kesempatan untuk menguji. Anda seharusnya sangat langka. Saya tidak berharap Anda melanggar aturan, tidak hanya membunuh keluarga Jericho dan Thunder Gerbang Anda bahkan mengalahkan Edward Troy dan Walker Guo. Apakah Anda tidak menganggap serius aliansi seni bela diri kita? Parker Omer menatap Nathan Lewis, matanya yang seperti obsidian memancarkan cahaya dingin dan tajam, memberi orang-orang membawa penindasan tanpa akhir. Hanya saja Nathan Lewis tidak mempedulikannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Kamu aliansi seni bela diri masih memiliki wajah untuk berbicara tentang aturan. Kamu memihak keluarga Troy dalam persidangan ini, dan kamu mengizinkan yang lain keluarga sekte untuk menyusahkan saya. Saya baru saja memukul mereka." "Huff, sangat mudah, sangat merajalela." Parker Omer mendengus dingin, lalu menamparkan telapak tangannya di atas meja, menekan napas dinginnya langsung ke arah Nathan Lewis. Menabrak. Nathan Lewis tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya, dan kursi di bawahnya tiba-tiba menjadi hancur. Nathan Lewis mengertakkan gigi, menahan napas dengan kencang, dan keringat dingin di dahinya langsung mengalir keluar. Kekuatan Parker Omer masih lebih tinggi dari Walker Guo, dan kekuatan Nathan Lewis saat ini tidak cukup untuk melawan Parker Omer. "Pemimpin Omer, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika Anda secara terbuka menyerang Tuan Nathan di paviliun penjaga, jika saya melaporkannya kepada Tuan Wade, Anda tidak akan dapat menjelaskannya, bukan?" "Akan kewalahan?"
Falco Wetner buru-buru berkata kepada Parker Omer mengancam. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar apa yang dikatakan Falco Wetner, Parker Omer menarik napas dan menatap Nathan Lewis dengan dingin. Nathan Lewis, demi Tuan Wade, aku bisa memaafkanmu kali ini, tapi lukisan yang kamu dapatkan di makam kuno harus diserahkan. Aku mengerti, kenapa aku harus memberikannya padamu. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku hari ini, dan aku akan memberimu lukisan itu, untuk memberikannya padamu. Nathan Lewis tahu nilai lukisan itu, bagaimana dia bisa memberikannya kepada Parker Omer. Huff, kamu layak mendapatkan peta pegunungan dan sungai sepanjang 90.000 mil. Di tanganmu, hal seperti itu hanya membuang-buang uang. Parker Omer mendengus dengan marah, kamu serahkan peta pegunungan dan sungai sepanjang 90.000 mil sekarang saya dapat melepaskan semuanya. Dan saya dapat membantu Anda menekan masalah Anda membunuh tuan muda dari keluarga Jericho dan keluarga Pilimen. Jika Anda ingin saya menyerahkan peta gunung dan sungai 90.000 mil kepada Anda, jangan bermimpi, kecuali jika kamu sekarang bunuh aku dan ambillah dariku. Nathan Lewis memandang Parker Omer dengan mencibir, orang ini jelas datang ke sini untuk pegunungan dan sungai 9.000 mil hari ini. Wajah Parker Omer sangat marah, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, jangan mengira aku tidak berani membunuhmu. Nafas yang mengerikan keluar dari tubuh Parker Omer lagi. Pemimpin Omer, jika Anda melakukan sesuatu di paviliun penjaga, apakah Anda ingin saya menelepon Tuan Wade? Falco Wetner mengeluarkan ponselnya, siap menelepon. Parker Omer menatap Falco Wetner dengan tajam, lalu berkata dengan marah, mari kita lihat. Parker Omer pergi dengan marah. Setelah Parker Omer pergi, Falco Wetner menghela nafas lega, punggungnya sudah basah kuyup. Di mana dia memiliki nomor telepon Tuan Wade, jika Parker Omer benar-benar bergerak, Falco Wetner tidak ada hubungannya. Tuan Nathan, sepertinya Anda harus meninggalkan ibu kota untuk sementara dan mencari tempat untuk bersembunyi untuk sementara waktu. Orang-orang dari aliansi seni bela diri dapat melakukan apa saja. Meskipun Tuan Wade ada di belakang Anda untuk mendukung Anda, itu tidak dapat dihindari bahwa mereka tidak akan diam-diam menyerangmu. Mulailah. Falco Wetner tahu bahwa akan sangat berbahaya bagi Nathan Lewis untuk tetap tinggal di ibu kota. Saya juga memiliki niat yang sama. Saya berencana untuk meninggalkan ibu kota untuk sementara dan berlatih keras untuk sementara waktu. Nathan Lewis tidak berlatih dengan baik untuk sementara waktu. Sekarang dia memiliki peta, gunung dan sungai 90.000 mil, dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan energi spiritual. Jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan menyelamatkan ibunya dari keluarga Troy secepat mungkin. Seharusnya tidak terlambat, saya akan mengirim seseorang untuk mengusir Tuan Nathan dan Anda keluar kota sekarang. Ada orang-orang dari pengadilan penjaga, dan orang-orang itu tidak berani melakukan hal-hal jahat. Jika mereka berani membunuh pejabat, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Falco Wetner berencana mengirim seseorang untuk mengirim Nathan Lewis, Ariana Smith dan yang lainnya keluar dari ibu kota secara langsung. Tetapi pada saat ini, seorang anggota Combe Villa, berlumuran darah, bergegas mendekat. Tuan Nathan, Tuan Nathan. Kemudian para anggota Villa Combe berteriak di paviliun penjaga. Nathan Lewis keluar dari aula dengan tergesa-gesa. Setelah melihat anggota Combe Villa yang terluka, Nathan Lewis mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Tuan muda itu tidak tahan lagi. Setelah anggota Combe Villa selesai berbicara, dia langsung pingsan. Ketika Nathan Lewis mendengar ini, niat membunuh meletus dari tubuhnya seketika, dan kemudian dia memandang Falco Wetner dan berkata, Kepala Penegak Wetner, bantu aku menjaganya. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap, flash, dan dia bergegas menuju Combe Villa. Falco Wetner ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia punya waktu, Nathan Lewis menghilang. Falco Wetner hanya bisa mengirim seseorang untuk mengambil anggota Villa Combe untuk dirawat, dan buru-buru memberitahu Ariana Smith dan Laida Srio. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Di Combe Villa, mayat dan darah ada di mana-mana, dan bau darah menyebar hingga ratusan meter. Kedua tim dari keluarga Jericho dan gerbang petir mengepung Villa Combe sepenuhnya. Pada saat ini, hanya ada selusin orang di sekitar Richard Dean dan Bernard Dean, dan Villa Combe yang besar akan segera dihancurkan. Richard Dean, kamu dan aku sudah saling kenal selama beberapa dekade, tapi sayang sekali kamu mengikuti orang yang salah. Pemilik Combe Villamu yang megah sebenarnya bergaul dengan anak itu Nathan Lewis. Jangan salahkan kami hari ini.
Yano Jericho memegang pedang panjang, dia memelototi Richard Dean dan berkata. Ketika Yano Jericho tahu bahwa putranya telah dibunuh oleh Nathan Lewis dan meninggal secara tragis di makam kuno, dia langsung menjadi marah. Namun, Nathan Lewis berada di paviliun penjaga, dan keluarga Jericho mereka tidak berani pergi ke paviliun penjaga secara terbuka untuk menangkapnya, apalagi Nathan Lewis memiliki Tuan Wade di belakangnya. Namun, dia harus membalas pembunuhan putranya. Yano Jericho menemukan aliansi seni bela diri dan ingin Parker Omer menjadi tuannya. Zidane Luque, kepala gerbang petir, juga memiliki ide yang sama. Putra satu-satunya, Ronan Luque, dibunuh oleh Nathan Lewis. Zidane Luque segera menemukan persatuan seni bela diri, dan sekarang mereka semua ingin meminta penjelasan. Parker Omer, seekor rubah tua, pertama-tama menenangkan kedua keluarga, kemudian mendekati Nathan Lewis dan meminta peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil, tetapi setelah ditolak mentah-mentah oleh Nathan Lewis, dia langsung mendorong kedua keluarga tersebut untuk menyerang Villa Combe. Parker Omer tahu bahwa Nathan Lewis tidak akan pernah duduk diam ketika Combe Villa hancur. Yano Jericho, jangan bicara omong kosong, kamu bisa membunuh atau memotong apapun yang kamu mau, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Richard Dean saling memandang tanpa rasa takut. Richard Dean, kamu tidak takut mati, bukankah putramu juga takut? Sekarang kamu hanya perlu memanggil Nathan Lewis dan memancingnya ke sini, kami dapat mengampuni nyawamu. Zidane Luque berkata dengan ekspresi muram, kami hanya ingin membunuh Nathan Lewis, kami tidak menginginkan nyawa ayah dan anakmu. Bahkan jika lawan, Richard Dean memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Nathan Lewis. Huff, dengan kekuatan kedua keluargaku, aku tidak bisa membunuh Nathan Lewis. Kamu menganggap Nathan Lewis terlalu tinggi. Zidane Luque mendengus dingin. Sekarang baik Zidane Luque maupun Yano Jericho tidak membunuh Richard Dean, mereka hanya menunggu Nathan Lewis datang, dan mereka ingin membunuh Nathan Lewis. Bahkan jika Tuan Wade ingin mengatakan sesuatu sebelumnya, mereka tidak peduli. Jika mereka tidak membalas pembunuhan putra mereka, bagaimana mungkin mereka berdua bermain-main di ibu kota dan di dunia seni bela diri? Terlebih lagi, ada aliansi seni bela diri di belakang mereka. Parker Omer berjanji kepada mereka bahwa dia akan membantu kedua keluarga memblokir kemarahan Tuan Wade dan menjadi perantara bagi mereka. Bukannya aku terlalu memikirkan Tuan Nathan, tapi kamu bajingan terlalu tidak kompeten. Richard Dean sedikit menyipitkan matanya. Sial, katakan satu hal lagi. Zidane Luque sangat marah, dan suasana di tempat kejadian menjadi semakin tegang. Saya melihat seluruh tubuh Zidane Luque penuh semangat, dan napas tirani mengembun di telapak tangannya. Aku akan membunuhmu dulu, dan membiarkanmu melihat siapa yang sia-sia. Zidane Luque meraung marah, lalu menamparkan Richard Dean dengan telapak tangannya. Yano Jericho di samping ingin menghentikannya, tapi dia tidak menghentikannya sama sekali. Ayo, meskipun Richard Dean terluka saat ini, dia tidak takut sama sekali, dan menyapanya dengan satu telapak tangan. Ledakan, terdengar suara tabrakan yang sangat besar, dan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Pada saat ini, sosok Richard Dean terbang terbalik, dan seteguk darah keluar. Kekuatan Richard Dean awalnya lebih kuat dari Zidane Luque ini, tetapi Richard Dean sekarang terluka parah, dan energinya hampir habis. Bagaimana dia bisa menahan telapak tangan Zidane Luque? Ayah, Bernard Dean bergegas maju untuk membantu Richard Dean, dan kemudian menatap Zidane Luque dengan mata penuh amarah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, mata Bernard Dean penuh dengan kebencian. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu, membenci dirinya sendiri karena menghabiskan terlalu banyak waktu di masa lalu dan tidak tahu caranya berlatih, dan membenci dirinya sendiri karena tidak bisa berkontribusi pada Villa. Aku akan mengirimmu ke jalan dulu, dan aku membunuh Nathan Lewis itu. Zidane Luque menamparkan lagi, tetapi ketika dia melambaikan tangannya barusan, Yano Jericho menghentikannya, menggelengkan kepalanya ke arah Zidane Luque dan berkata, sebaiknya kita menunggu Nathan Lewis itu datang lebih dulu. Orang dari Combe Villa yang sengaja kita lepaskan tadi, telah melaporkan kepadanya. Zidane Luque menarik telapak tangannya dan memelototi Richard Dean dan putranya, biarkan kalian berdua hidup sedikit lebih lama. Saya pikir kalian berdua adalah orang-orang yang hidup sedikit lebih lama. Di saat ini, suara gemuruh dari jauh ke dekat, suara itu mengandung kekuatan spiritual yang menakutkan, menyebabkan orang-orang yang sedang berburu di luar Combe Villa jatuh ke tanah dalam sekejap. Apakah itu gerbang petir atau keluarga Jericho? Mereka yang berada di pinggiran hanyalah anggota biasa,
dan kekuatan mereka hanya dari Grandmaster di bawah raungan Nathan Lewis, banyak orang mati mendadak di tempat. Nathan Lewis, Zidane Luque dan Yano Jericho semua memandang Nathan Lewis bersama. Nathan Lewis perlahan masuk dari gerbang villa, tetapi tidak ada orang yang menjaga di luar yang berani bergerak, dan secara otomatis menghindari jalan setapak. Melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di villa, serta bau darah yang kental, terus-menerus merangsang saraf Nathan Lewis. Mata Nathan Lewis perlahan berubah menjadi merah, dan aura di tubuhnya meledak. Nathan Lewis, kamu membunuh putraku dan kamu masih berani muncul. Hari ini aku akan bermain untuk membalaskan dendam putraku. Zidane Luque memelototi Nathan Lewis. Aku tidak hanya akan membunuh putramu, aku juga akan membunuhmu, menghancurkan seluruh gerbang petirmu. Suara Nathan Lewis sangat dingin, seolah-olah itu berasal dari neraka 9 ketenangan, tanpa emosi sedikitpun. Arogansi, hapuskan dia untukku. Zidane Luque melambaikan telapak tangannya. Orang-orang dari gerbang petir bergegas menuju Nathan Lewis secara langsung, menebas tubuh Nathan Lewis dengan senjata di tangan mereka. Seluruh tubuh Nathan Lewis memancarkan cahaya keemasan orang-orang dari gerbang petir itu. Ketika senjata mereka jatuh ke Nathan Lewis, mereka tidak membahayakan Nathan Lewis, tetapi semua senjata itu hancur berantakan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Aura Nathan Lewis meledak seketika, dan aura ini seperti sabit, terus-menerus memanen. Anggota sekte petir yang mengelilingi mereka seperti semut, dan mereka langsung dihancurkan oleh semburan napas Nathan Lewis, dan mayat mereka yang dimutilasi terbang kemana-mana. Bahkan beberapa master hebat terhempas dengan kekuatan seperti itu, dan pemandangannya berantakan. Pada saat ini, mata Nathan Lewis merah, seperti dewa kematian dari neraka, terus-menerus memanen semua makhluk yang bisa dilihatnya. Merasakan niat membunuh yang kuat dari Nathan Lewis, ekspresi Zidane Luque akhirnya berubah, dan mata Yano Jericho melebar. Dia tidak menyangka kekuatan Nathan Lewis akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Tuan Nathan, Kakak Nathan, Richard Dean dan Bernard Dean melihat harapan di mata mereka saat melihat Nathan Lewis muncul. Nathan Lewis berjalan ke arah mereka berdua, tapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Kalian berdua menderita. Nathan Lewis memandang Richard Dean dan Bernard Dean yang berlumuran darah, dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Tuan Nathan, suatu kehormatan bagi saya, Richard Dean, dapat melakukan sesuatu untuk Anda. Sayang sekali, mata Richard Dean memerah, sayang sekali Combe Villa hilang. Saya takut saya tidak akan bisa bekerja untuk Tuan Nathan di masa depan. Combe Villa hilang, kita bisa mulai membangunnya. Mulai hari ini, milik gerbang petir dan keluarga Jericho akan menjadi Combe Villa. Aku akan memberitahu seluruh komunitas seni bela diri ibu kota bahwa Combe Villa adalah milikku dan tidak ada yang bisa pindah. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia berbalik perlahan, sebuah lampu menyala di tangan kanannya, dan kemudian pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dengan pedang pembunuh naga, Nathan Lewis akan membunuh. Ledakan, dengan suara keras, cahaya keemasan langsung meledak di kerumunan. Pada saat ini, Nathan Lewis seperti hakim neraka, menggunakan pedang pembunuh naga di tangannya untuk menilai hidup dan mati orang-orang di depannya. Tidak peduli orang-orang dari keluarga Jericho atau sekte gerbang naga, mereka semua langsung direduksi menjadi daging cincang di bawah pedang, dan beberapa orang langsung diuapkan oleh energi pedang yang besar, tidak meninggalkan mayat. Semua orang di kedua keluarga ketakutan, dan terus berlari keluar, tidak peduli bagaimana Zidane Luque dan Yano Jericho berteriak, itu tidak ada gunanya. Takut. Orang-orang ini benar-benar ketakutan. Nathan Lewis, kamu mencari kematian. Zidane Luque menyaksikan murid-muridnya mati secara tragis satu persatu, dan berdiri di depan Nathan Lewis. Nathan Lewis mengabaikan Zidane Luque, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Energi pedang yang besar terbungkus dalam kobaran api, dan langsung menuju ke arah Zidane Luque. Zidane Luque terkejut, dan berguling-guling di tanah dengan tergesa-gesa, menghindari pukulan itu, tetapi pada saat ini, pedang Nathan Lewis langsung memotong jurang yang dalam di tanah. Zidane Luque yang sedikit malu segera bangun, tetapi saat dia bangun, sosok Nathan Lewis sudah ada di depannya. Zidane Luque terkejut dan mundur, tapi masih terlambat. Nathan Lewis menamparkan tubuh Zidane Luque di udara beberapa kali, menyebabkan separuh wajahnya melorot. Tubuh Zidane Luque jatuh dengan keras ke tanah, dan Yano Jericho tertegun oleh pemandangan ini. Meskipun kekuatan Zidane Luque sedikit lebih lemah dari miliknya, itu tidak terlalu jauh di belakang. Sekarang Zidane Luque ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Nathan Lewis.
Dari sudut pandang ini, Yano Jericho tidak akan pernah bisa menjadi lawan Nathan Lewis. Anak ini terlalu mengerikan. Sudah berapa lama sejak kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Yano Jericho mulai merasa sedikit takut di dalam hatinya. Belum lama ini, dia telah bertarung dengan Nathan Lewis, dan membiarkan Nathan Lewis melarikan diri dengan sembarangan. Nathan Lewis sama sekali bukan lawannya. Tapi sekarang Yano Jericho tidak yakin apakah dia bisa melewati 3 trik di bawah tangan Nathan Lewis. Zidane Luque bangun dengan susah payah, separuh wajahnya cekung, dan dia langsung menjadi seperti hantu, yang sangat menakutkan. Yano Jericho, anak ini terlalu kuat, ayo bergandengan tangan. Zidane Luque ingin Yano Jericho bergabung untuk menangani Nathan Lewis. Yano Jericho bergerak, tetapi mundur dengan cepat ke arah luar Combe Villa. Dia tahu bahwa menyelamatkan hidupnya adalah hal yang paling penting. Adapun untuk bergabung dengan Zidane Luque, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Ketika Zidane Luque melihat Yano Jericho berbalik dan melarikan diri, dia sangat bodoh hingga dia membeku di tempat. Yano Jericho, kamu lumpuh. Zidane Luque sadar dan mengutuk Yano Jericho. Tapi segera, Zidane Luque tidak bisa memarahi lagi, karena pedang pembunuh naga di tangan Nathan Lewis menebasnya. Seluruh tubuh Zidane Luque terguncang oleh aura pedang yang menakutkan. Ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa aura pedang yang berkedip-kedip telah mencapai matanya, dan dia tidak dapat mengelak bahkan jika dia mau. Pedang ini memotong kepala Zidane Luque secara langsung, dan benturan yang sangat besar membuat kepala Zidane Luque terbang seketika. Kepala manusia benar-benar berguling ke kaki Yano Jericho yang melarikan diri, yang mengejutkan Yano Jericho. Melihat kepala Zidane Luque, kecepatan Yano Jericho langsung meningkat sedikit. Suasana yang menakutkan menyebar. Banyak murid dari sekte petir melarikan diri ke segala arah, dan bahkan ketua sekte mereka dipenggal dengan pedang. Apa gunanya bagi mereka untuk tetap tinggal? Ingin pergi. Nathan Lewis melihat ke arah tempat Yano Jericho melarikan diri, dan dia melompat. Sepanjang jalan, Nathan Lewis membunuh siapapun yang dilihatnya. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah anggota gerbang petir dan keluarga Jericho, jadi mereka pantas mati. Dalam sekejap, mayat ada di mana-mana di lereng bukit di sisi Combe Villa mereka yang dibunuh oleh Nathan Lewis sendirian melarikan diri. Saudaraku, itu, lalu Nathan Lewis mengejar. Robert Yergi menoleh ke belakang, dan ketika dia melihat Nathan Lewis mengejarnya seperti dewa pembunuh, dia hampir mengencingi ketakutan. Dia belum berbicara sekarang, melihat pembantaian Nathan Lewis dan kepala Zidane Luque, kaki Robert Yergi lemas. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.